kalian ini parlemen itu pale loh, ngomong gitu loh. Kenapa diam semua di DPR? Kok semua undang-undang melewat-lewatnya kok diam semua? Kok melewatin jalur, nggak lewat balik, nggak lewat komisi, langsung masuk balik, kok lolos semua? Anggaran semua bisa lolos, kayak kasus Pati segala macam. Mana mungkin bisa lolos? APBD semua daerah masih dapat persetujuan oleh DPR. Gubernur, dikirim ke Mendagri, bos. Dulu aku udah bilang di Mendagri, kenapa nggak bikinin e-budgeting kayak gua punya? Lu tinggal lock aja, ya semua orang nggak bisa masuk. Kan gampang toh? Ya. Kan negara kesatuan Republik Indonesia itu gunanya Mendagri menentukan, kayak perda-perda yang tidak menganut NKRI gitu loh. Mendagri bisa menolak kok. Nah kenapa diem? Kenapa masih ada demo? Udah luka-luka, orang mati, ribut-ribut, baru diurusin. Ini kayak penjajah aja lama-lama kalau gitu kan. Tapi kan saya anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya. Untuk yang 200 triliun, pertanyaan kan 200 triliun dari Sulut dan yang lain-lain, gimana efektivitas penyalurannya? Apakah saya ikut campur detail dengan penyaluran anggaran itu? Jadi begini, kalau uang itu saya pindahkan dengan alokasi ini mesti ke sini, ini mau ke sini, mau ke sini, itu kan berarti saya merubah anggaran kan, merubah APBN kan. Nanti saya dimarahin DPR, dihabisin sama DPR, kira-kira begitulah. Kenapa merubah anggaran tanpa konsultasi? Jadi yang saya lakukan cuma cash management aja sebetulnya. 200 triliun di BI, saya punya 400 triliun sebetulnya. 425 pada waktu itu. Saya pindahin separuh di bank. Udah, seperti saya pindahin uang saya di sana sebagai cash di 5 bank. Sebetulnya maturity juga nggak saya tentukan, sebenarnya mereka aja ngaco. Lu udah bilang nggak sama maturity, dibilang 6 bulan, tapi basically kita udah kasih kode ke banknya. Itu peraturan Menteri Keuangan. Oh gitu. You yang tanda tangan. Iya, dia ngasih tahu. Paksa gue ikutin. Karena dia kalau nggak dia nggak mau. Jadi begini. Pada dasarnya kita akan diamkan di sana. Bank akan biasa kan kalau ada deposito dia akan ngalokasiin uangnya kan. Karena kalau nggak dia bayar ke saya bunga, returnnya bisa nol kalau ditaruh di brankas. Jadi dia akan dipaksa menyalurkan uang itu. Itu yang saya paksa sebetulnya, perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya nggak ikut campur. Kenapa? Tapi yang jelas nggak boleh beli dolar, nggak boleh kasih konglomerat. Itu kita dua itu. Itu SBN juga nggak boleh. Kalau nggak mutang-mutang aja saya. Jadi mereka kan kita tahu perbankan sebenarnya pinter. Saya juga pinter tapi malas saya bilang kan. Karena biasanya uangnya taruh di SBN atau di BI. Jadi kita pastikan dia memakai itu dengan menggunakan keterampilan dia mendeteksi kredit yang bagus, menyalurkannya seperti apa. Jadi saya memakai keterampilan atau keahlian perbankan untuk menyalurkan itu tanpa ikut campur terlalu banyak. Resiko, makanya saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya cuma tanya, pernah ke BNI sama Mandiri, uangnya kemana, penyerapannya berapa, Anda beli dolar apa enggak? Dia nggak ada yang ngaku beli dolar sih, tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, mereka nggak bisa lari. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu kan di bawah Danantara sekarang. Tapi kan saya wakil ketua ya, anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya. Baik teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi teman-teman, tentu ini sesuatu yang cukup menarik sekali. Kita melihat bahwa pernyataan Ahok ya soal perubahan undang-undang melalui DPRD, kenapa bisa begitu saja bisa lolos, harusnya ada penolakan. Nah, di samping itu juga teman-teman, kita melihat bagaimana pernyataan Purbaya juga terhadap pajak yang begitu menjerit dan menghimpit masyarakat Indonesia saat ini. Mari kita langsung saja teman-teman, kita lihat seperti apa pernyataan Bapak Menteri Keuangan atau Pak Purbaya. Janji Pak Purbaya kepada masyarakat soal pajak. Ini pernyataan Menteri Keuangan teman-teman ya. Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif pajak. Menurut Pak Purbaya ini teman-teman, sebelumnya perekonomian Indonesia ya tumbuh sebesar 6%. Maka ya
besaran pajak masih menggunakan tarif lama, yakni sebesar 11%. Dalam kesempatan yang sama, kita melihat pernyataan Pak Purbaya ini bahwa kenaikan pajak pada waktu ekonomi ya tumbuhnya di atas 6%, ya kita masyarakat Indonesia akan senang dan juga bayar pajaknya. Nah, tentu ini adalah pernyataan beliau kepada masyarakat Indonesia, sebuah pengakuan yang juga diharapkan ya oleh masyarakat. Pernyataan Purbaya ini juga teman-teman sekaligus yang merespon pandangan terkait kenaikan tarif pajak yang berpotensi ya mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan ya setelah kebutuhan pokoknya dan kewajiban dasar dipenuhi atau disposable income. Ya, Purbaya mengatakan sejauh ini ya telah mengambil langkah ya menindakkan saldo anggaran lebih atau SLA APBN di Bank Indonesia ya dan himpunan bank milik negara atau Himbara untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional ya. Dan ini yang disampaikan oleh Pak Purbaya dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan itu ya kata dia bakal memberikan dorongan ya pembangunan dari sisi fiskal serta membuat peraturan uang di sektor swasta terus bergerak ya. Lalu Pak Purbaya mengatakan bahwa monitor itu ke depan ya dengan hati-hati. Jadi Anda tidak usah takut kalau saya menaikkan pajak, Anda akan susah. Jadi sebelumnya Pak Purbaya ini teman-teman menunda ya penunjukan niaga elektronik atau memungut pajak penghasilan PPh 22 dari pedagang hingga pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6% untuk memastikan perekonomian masyarakat sudah pulih ya. Lalu pertimbangan serupa juga yang berlaku untuk wacana kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan ya. Untuk mengakselerasi pemerintah pajak, Purbaya memilih pendekatan dorongan perputaran ekonomi alih-alih menaikkan ya besaran tarif. Lalu ya pemindahan dana pemerintah ke bank himba ya menjadi salah satu strategi yang dia ambil dengan tujuan ya penggerakan sektor real melalui kredit perbankan. Nah teman-teman, kita melihat bahwa ketika pertumbuhan ekonomi ya melaju lebih cepat menurut Pak Purbaya bahwa ya serapan ya penerimaan negara juga bakal bergerak lebih cepat. Di sisi lain Purbaya akan yang memperketat pengawasan di bidang perpajakan baik pada sektor pajak maupun ke perbankan ya dan juga di bea cukai atau ke pembianan ya. Dan juga mengatakan bahwa bendahara negara ini mengaku ya akan memantau potensi praktik ya penyelewengan di dua sektor tersebut termasuk Univerniocing. Untuk itu Pak Purbaya ya bahwa untuk pajak ya penaruh kepercayaan kepada sistem teknologi informasi atau IT yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan termasuk Soretex untuk ya menekan pelanggaran pajak. Ya, ini lengkap semua teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu takut lagi apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya lagi tentang pajak karena dia akan memantau terus ya. Memantau terus seperti apa ya yang terjadi di lapangan terkait pajak ini. Nah, jurus Purbaya lunasi utang RI yang tembus 9,138,05 triliun mengatakan bahwa utang Indonesia pada saat ini telah mencapai 9,138,05 triliun dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi ini adalah mengaku punya jurus jitu untuk membayar utang tersebut. Nah, dirinya mengatakan bahwa mengaku utang Indonesia yang mencapai 9.138,05 triliun masih dalam kategori aman sebab utang tersebut setara 39,68% terhadap produk domestik bruto atau masih dalam level yang aman. Nah, jadi Purbaya menjelaskan teman-teman bahwa lembaga ya pemeringkat ya
menilai bahwa kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator, ya. Indikator utama yakni defisit atau GDP ratio dan debit to GPD ratio, di mana rektor Indonesia berada di bawah standar kedua indikator tersebut, ya. Jadi ex kepala LPS itu menyebut bahwa untuk defisit terhadap PDB ini, ya, misalnya Uni Eropa dalam perjanjian Maastricht dan penetapan ambang atas sebesar 3% terhadap PDB, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ada harapan bagi masyarakat Indonesia, ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Purbaya tadi, bahwa sedangkan defisit Indonesia terjaga di dalam level di bawah 3% dengan catatan terakhir sebesar 371.5 triliun atau 1,56% terhadap PDB per 30 September tahun 2025. Jadi saat ini utang negara Indonesia, ya, bahwa sudah dijamin oleh Pak Menteri Keuangan akan dalam posisi aman, dan dia akan mengeluarkan jurus yang jitu untuk segera melunasi utang Indonesia ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mau berkomentar, silakan, ya, teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam untuk perubahan.